Halo, selamat siang saudara semua. Siang ini beta mau ceritakan tentang biaya hidup di Jepang. Seperti apa biaya hidup di Jepang nih? Tapi sebelumnya beta semai rambut dulu. Karena tadi pagi suami pergi kerja, dia pesan. Ini hari harus semai rambut. Kalau sonde besok dia sudah bawa beta berjalan. Makanya ini hari beta semai rambut dulu. Biasanya hari Sabtu begini dong semua libur. Apalagi ini hari tanggal merah. Ini hari tanggal 11 Februari. Untuk kalender Jepangnya tanggal merah. Tapi dari perusahaan minta untuk masuk kerja. Ya sudah, masuk kerja saja. Besok baru kita belanja. Jadi beta mau cerita tentang biaya hidup di Jepang. Beta tuh selalu ingat tetangga satu KUB dulu di Kupang. Waktu itu ketong lagi sibuk untuk urus paspor. Dia sempat kasih tahu beta. Dia bilang pikir-pikir dulu kalau mau pergi tinggal di Jepang. Karena biaya hidup di Jepang itu mahal. Waktu itu beta juga sempat pikiran juga. Masih mendua. Tapi karena keputusan suami dia kerja di Jepang sini sampai dengan pensiun, ya sudah lebih baik saya bawa anak-anak ikut dia, kami tinggal sama-sama di Jepang saja. Jadi untuk biaya hidup di Jepang ini, kalau biaya makan untuk kami 4 orang itu per minggu minimal 1 juta. Biaya makan saja untuk 1 minggu. Kami 4 orang. Itu minimal 1 juta. Saya hitung dalam mingguan saja karena memang kami belanjanya tiap hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi itu belanja untuk 1 minggu punya. Kami juga selalu siapkan makanan ringan. Macam roti, sereal, susu, atau biskuit yang lainnya. Karena saya punya anak pulang sekolah itu pasti mau ngemil. Dan di luar sana tuh memang tidak ada jajan. Tidak ada kios-kios yang jual jajan. Dan mereka tidak jajan. Jadi kita siapkan jajannya di rumah. Karena saya punya anak sekolah ini, mereka pulang sekolahnya itu paling cepat tuh jam 2:30. Itu paling cepat. Itu biasanya di hari Rabu saja. Hari yang lain itu pulangnya jam 4, jam 5. Kalau yang SMP ini malah pulangnya sampai jam 6. Kalau ada kegiatan ekstrakurikulernya. Itu jam 6 sore baru dia pulang dari sekolah. Kadang juga saya buat kue sederhana saja. Kalau itu pun kalau tidak ada roti atau sereal terus tidak ada lagi. Ya saya buat kue-kue sederhana begitu. Nanti baru mereka buat teh atau susu, ya sudah mereka duduk nikmati sedikit dulu baru istirahat. Nah, kalau ketong mau beli pisang, mau buat pisang goreng. Di sini pisangnya tuh mahal sekali. Paling rendah itu harganya 50.000 untuk 8 buah. Kadang itu sampai 60.000. Dan di Jepang sini orang tidak tanam pisang. Pisang, pepaya, kelapa, ubi kayu tidak bisa tumbuh di sini, tidak bisa hidup di sini. Makanya barang itu tuh mahal sekali di sini. Kalau kelapa, 1 buah, ini kelapa yang tua itu, 1 buah itu 60.000. Dan untuk pisang ini kami memang jarang beli. Kadang 2 bulan baru sekali, bahkan sampai 6-7 bulan dulu baru bisa beli sekali. Di sini kalau kita mau pergi belanja, kita bawa uang 20.000. Sonde dapat apa-apa. Tempe yang 1 balok itu, yang biasanya ketong di situ 1.5.000, di sini harganya 1.30.000, 1 balok. Harganya 30.000. Dan untuk pisang ini, kalau pas ke toko terus lihat ada pisang yang segar itu ya sudah kita beli.
Ya, harganya kan seperti itu, 50 sampai 60 ribu untuk 8 buah. Dari 8 buah itu saya bagi 2. Jadi saya goreng pertama itu 4 buah. 1 buah itu saya iris jadi 4 atau 5. Dan habis goreng itu saya langsung bagi masing-masing dalam satu-satu piring. Supaya sama rata, sama jumlahnya. Kalau taruh saja dalam satu piring, terus kita taruh di atas meja, nanti saya punya suami dengan saya anak laki-laki ini makannya lebih banyak. Saya dengan anak perempuan makannya palingan 2-3 irisan saja. Di sini untuk roti itu memang banyak sekali. Beraneka bentuk, beraneka rasa, itu terlalu banyak. Terus macam pizza. Pizza itu yang sudah jadi, tinggal kau kasih panas saja kau makan sudah. Atau paratap, tinggal kasih panas saja makan sudah. Itu juga banyak sekali. Tapi kita ini kan lidahnya masih lidah orang kampung. Mau makan yang pisang, yang ubi. Makanya orang bilang tanah kita, tanah surga itu memang benar. Semua bisa hidup di Indonesia. Jadi itu biaya makan untuk kami 4 orang di Jepang dalam 1 minggu itu minimal 1 juta. Itu pun hanya untuk sayur, lauk, dengan makanan ringan itu. Kalau beras untuk kami 4 orang ini 1 bulan itu 30 kilo. Itu harganya 800 ribu. Nah, belum uang rumah. Untuk rumah ini seperti yang sudah pernah saya bilang, rumah sendiri itu 1 bulan 6.200.000. Belum listrik gas. Sekarang musim dingin. Kita mandi, cuci piring, itu pakai air panas dan itu dari gas. Kalau dalam kamar kita pakai AC hangat. Dan itu boros di listrik. Dan untuk AC ini ada 2 unit. 1 di Kayun punya kamar, 1 di NG punya kamar. Dan untuk selama musim dingin ini, kita bayar listrik dengan gas itu bisa di atas 3 juta per bulannya. Belum uang sekolah. Kalau uang sekolah untuk yang Erik punya ini, itu minimal 150 ribu per bulan. Kalau NJ punya itu bervariasi. Tergantung kita dapat nota dari sekolah. Tapi minimal ya 400 ribu, 500 ribu. Nah, berapa penghasilan suami punya selama sebulan? Jadi tiap bulan itu setelah dia dapat gaji itu sudah ada beberapa potongan yang wajib dibayar. Jadi potongan itu pajak, asuransi kesehatan untuk kami 4 orang, asuransi pekerjaan, asuransi kesehatan hari tua, asuransi mobil, dana pensiun. Dan dana pensiun ini untuk kami 2 orang, suami istri. Jadi suami punya buku tabungan pensiunan sendiri, saya sendiri juga ada buku tabungan pensiun. Jadi untuk sekarang, karena lagi rame dengan lembur, itu kita terima bersih. Penghasilan bersihnya itu mentok di angka 20. Belum kita punya kebutuhan yang lain-lain. Nah, untuk jatah saya dengan anak-anak punya dalam rumah, NJ dengan Erik itu tiap bulan dapatnya 1.000 yen. 1.000 yen itu kalau dirupiahkan sama dengan 100 ribu. Dan itu mereka simpan dalam celengan. Mereka tabung untuk nanti mereka pulang libur baru mereka mau tukar 1 kali. Kalau saya punya sendiri itu 1 bulan saya punya jatah itu 10.000 yen. 10.000 yen itu bahasa Jepangnya ichimang. Itu kalau dirupiahkan itu sama dengan 1 juta. Itu saya punya sendiri. Di luar uang makan minum.
Jadi seperti itu kita punya kehidupan di Jepang. Ini belum dengan kita punya pengeluaran yang lain-lainnya. Ini dari tadi nih Erik uring-uringan mau keluar main di luar, tapi tidak ada teman-temannya di luar. Dia ke Bastian punya rumah, teman yang dari Brasil itu. Ternyata merekanya tidak ada. Beta mau cerita sedikit. Jadi ini kami beli meja belajarnya Erik nih. Jadi ini meja belajarnya ini, dia satu set dengan kursi, dengan lacinya. Ini lacinya ada 3 nih. Ini ada kuncinya. Ini masih bagus nih, masih baik. Dikunci masih bisa. Nah ini dia punya laci ini terpisah dari meja. Lacinya sendiri, dia terpisah. Oke. Jadi ketong beli mejanya ini, dia meja lumayan besar toh. Ini bongkar pasang mejanya. Ketong beli ini satu set ini, harganya tuh hanya 80.000. Jadi dipajang di sini dalam bentuk yen itu 800 yen. Jadi kalau dirupiahkan ya 80.000. Ini kalian belinya di toko barang bekas. Jadi kalau barang-barang yang sudah pakai lagi, kita jual kembali di toko barang bekas. Jadi barang-barang memang harus kita jaga betul-betul supaya bisa kalau sudah pakai lagi bisa jual kembali. Ini dia dijualnya sampai murah begini mungkin karena sudah ada lecet-lecet ini. Mungkin sudah ada lecet-lecet ini. Ini lagi, makanya dijualnya sangat murah. Berat sekali nih, dia punya papannya ini berat sekali. Jadi waktu ketemu muat di mobil tuh bongkar semua. Ini dilepas, ini juga dilepas. Dia punya kaki sendiri. Kalau ini dong kan tinggal seret saja, nggak ada rodanya. Gitu. Jadi ketong dalam rumah ini, memang dia punya bapak selalu ingatkan ketong barang-barang tuh dijaga supaya kalau sudah pakai lagi bisa dijual kembali. Kalau ketong sudah jaga, barang itu rusak dan memang tidak bisa untuk dijual kembali. Saat ketong buang, kita bayar tempat sampahnya karena itu sudah termasuk barang besar dan itu ketong harus bayar tempat sampah. Daripada bayar tempat sampah mendingan ketong jual kembali. Jadi harus jaga barang. Orang Jepang punya hidup tuh begitu. Barangnya dijaga, tidak dipakai lagi, jual kembali. Dan untuk toko barang bekas di sini memang ada banyak. Khusus untuk jual barang-barang bekas. Dan memang masih bagus-bagus barang-barang bekasnya tuh. Masih bagus-bagus.